Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita malam hari ini dan saya sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Marsikal Madya Dwi Badarmanto, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara. Pak Dwi, selamat malam Pak. Selamat malam Mas Doni. Ya, Pak Dwi, terima kasih sudah bergabung sama kami. Kami masih menunggu kehadiran Bapak di studio, Pak Dwi. Oke, ya. Ini mau kejebak. Ya, Pak Dwi, ini bagaimana perkembangan terakhir? Untuk yang mana? Kasus Solo ya? Ya, betul, Solo. Oke, jadi proses hukum tetap masih sedang berjalan, penyidikan sedang berjalan. Mudah-mudahan tidak memerlukan waktu yang lama bisa diselesaikan ini, Mas. Ya, apa ada informasi terbaru terkait dengan keterlibatan anggota dan mungkin masyarakat sipil dalam kasus ini, Pak Dwi? Sementara ini untuk masyarakat sipil tidak ada, yang jelas oknum lah, itu sudah oknum. Kemudian pimpinan Danjen Kopassus sendiri sudah mengakui bahwa ada anggotanya yang terlibat dan itu sudah 7 orang dinyatakan sebagai terduga ya, masih tersangka ya, yang penganiayaan. Artinya apa yang menjadi pemicu Pak Dwi sehingga ada aktivitas berkumpulnya para prajurit kita di sana, kemudian terjadi mungkin pandang-pandangan, cekcok dan akhirnya saling baku hantam ini? Apa yang menjadi pemicu menurut analisa Anda? Saya tidak analisa, ini fakta bahwa pemicunya adalah karena senggol-senggolan aja di dalam kafe itu, Mas. Kenapa bisa saling senggol-senggolan ini, Pak Dwi? Apakah mereka sedang menikmati suasana musik atau sedang dalam aktivitas apa? Betul, ya informasi yang saya dapat itu baru ada nyanyi-nyanyi gitulah. Itu senggol, itu jam 22.00 itu sebenarnya masalah sudah selesai. Oke. Sudah selesai, tidak ada masalah gitu ya. Nah, kejadiannya itu sudah larut malam itu ya. Ini orang-orang sudah pada pulang semua. Nah, 4 orang anggota TNI AU ini masih ada di situ. Begitu keluar terjadilah. Nah, ini sangat memprihatinkan sebenarnya, Mas. Iya. Pak Dwi, ini kan biasanya prajurit kita kalau lagi ada kesempatan luang itu sama-sama poco-poco atau melakukan gerakan nari prajurit, itu senggol-senggolan juga nggak apa-apa, Pak. Jangan-jangan ada yang mabuk, Pak, di sana atau sedang dalam kondisi terpengaruh narkoba atau alkohol? Oh enggak, itu jauh dari itu. Belum ada indikasi itu. Ada belum tes nggak, Pak Dwi, ke arah situ? Ya? Ada tes atau diuji laboratorium terkait dengan prajurit ini dalam penyidikan semuanya, Mas. Ini Denpom nanyakan misalnya permasalahan itu, apakah nanti dites secara ini untuk menentukan bahwa si tersangka maupun si pelakunya kayak seperti melakukan Mas, pelanggaran masalah obat-obatan, ini baru periksa, Mas. Jadi belum bisa dipastikan itu. Oke. Pak Dwi, ini kalau misalnya prajurit kemudian melakukan pelanggaran, langkah pertama yang harus dilakukan oleh prajurit atau mungkin komandannya itu seperti apa, Pak, selama proses upaya penyelidikan masih berlangsung? Ya, semua dipanggil, dikumpulkan gitu, Mas ya. Ya. Kebetulan prajurit yang menjadi korban ini adalah prajurit yang di luar dari Solo. Itu ada yang dari Jakarta, ada yang dari Madiun, bahkan ada dari Pekanbaru, karena mereka sedang reuni. Ya, kalau komandan satuan sudah ambil aksi, bahkan sebelum terjadi itu pun kan sudah ada larangan sebenarnya bahwa anggota TNI masuk di wilayah seperti itu gitu, Mas. Iya, tapi kan Pak, mereka sedang dalam kondisi kangen-kangenan atau reuni kan, walaupun mereka sedang reuni tapi kapasitas mereka sebagai prajurit tidak bisa dilepaskan begitu saja. Apakah ketika mereka dalam berseragam tidak boleh masuk ke tempat hiburan, atau dalam kondisi tidak berseragam pun selama menjadi prajurit aktif tetap tidak boleh masuk ke tempat hiburan seperti itu, Pak? Selama itu TNI memang larangannya tidak boleh, Mas. Selama itu TNI baik berseragam ataupun tidak, Pak, ya? Iya. Oke, jadi apakah bisa dikenakan pelanggaran juga terhadap prajurit kita ini? Ya, pasti akan dikenakan pelanggaran. Makanya ini ada penyidikan. Kalau itu sudah dinyatakan salah, ya akan diberikan sanksi oleh atasannya. Oke, lalu terhadap prajurit Kopassus yang berhadapan dengan prajurit TNI Angkatan Udara seperti apa? Kasusnya akan sama juga yang dilakukan dengan teman-teman di Angkatan Udara? Itu kewenangan Denpom itu yang akan menangani, Mas. Kami ada dari sisi TNI AU saja, tetapi kalau untuk yang Kopassus sudah kan ditangani oleh Denpom sekarang. Apa ada koordinasi, Pak Dwi, antara
TNI Angkatan Udara dengan Kopassus terkait upaya penyelesaian masalah ini sehingga tidak memunculkan simpang siur atau mungkin ketimpangan antara angkatan? Kalau koordinasi sudah selalu dilakukan oleh Mas, di tingkat manapun selalu ada ya. Ini kan terjadi karena oknum saja. Kalau koordinasi TNI AU dengan TNI AD, TNI AD dengan TNI A dan yang lain-lain kan berjalan dengan baik. Sebenarnya tidak ada masalah apa-apa Mas di level itu. Ini hanya oknum gitu. Ya. Lalu Pak Dwi, bagaimana dengan status prajurit TNI Angkatan Udara ini saat ini? Apakah dinonaktifkan atau dalam kondisi status tertentu? Masih dalam penyidikan, Mas. Ini kan masih ada yang dirawat di rumah sakit. Kemudian yang lain juga sudah dipanggil untuk jadikan saksi. Kemudian dimintai keterangan oleh POM begitu, Mas. Ya. Apakah akan ada upaya lanjutan, Pak, dalam koridor atau kurun waktu tertentu, misalnya dalam 1 minggu ke depan ada pemeriksaan intensif terhadap prajurit ini? Sebenarnya tidak harus menunggu. Pemeriksaan itu kan setiap saat dilakukan oleh komandan satuan masing-masing, Mas. Setiap hari itu dilaksanakan pemeriksaan. Iya. Pada saat kejadian itu pun, misalnya, ini kebetulan di Solo itu kan prajurit yang itu kan masih banyak yang melaksanakan pendidikan di situ, mungkin jumlahnya ribuan itu di situ. Iya. Pak Dwi, ini ada statement dari Menteri Pertahanan yang menyesalkan terjadinya peristiwa seperti itu. Jangan sampai terjadi lagi. Masa tentara berbuat tidak baik? Ini sebenarnya sangat normatif, Pak. Anda punya komentar terkait dengan statement Menteri Pertahanan ini? Betul, itu saya setuju sekali. Pasti kami mendukung apa yang dikatakan oleh Bapak Menhan. Tapi bagaimana Anda dan para komandannya bisa menjangkau seluruh prajurit, Pak, walaupun dalam kondisi mereka sedang tidak menggunakan seragam? Kan nggak mungkin juga, Pak, kita awas-awasin setiap hari, kita larang, kamu nggak boleh ke tempat hiburan. Kalau mereka dalam kebetulan tidak sengaja ketemu dengan sesama teman atau reuni seperti yang terjadi di Solo kemarin, apakah itu masih dalam jangkauan pengawasan atau pembinaan dari kesatuan Anda sendiri, Pak? Seharusnya begini, Mas, sebagai anggota TNI kita punya sumpah prajurit, kita punya 8 wajib ABRI TNI, kemudian kita punya Sabta Marga, sehingga dimanapun berada mau pakai uniform seragam maupun tidak, TNI adalah TNI gitu ya. Iya. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran ya sudah pasti ada sanksinya gitu. Artinya Sabta Marga itu harus dalam jiwa prajurit kan, Pak, bukan soal karena adanya pengawasan kan? Justru itu harus. Tanpa diawasin pun harus. Ya. Menurut Anda, Pak Dwi, prajurit yang terlibat atau oknum prajurit yang terlibat dalam kasus kemarin ini adalah prajurit yang tidak Sabta Margais atau seperti apa? Itu baru di tahap penyidikan dulu, Mas. Kalau menurut saya, kalau udah melanggar ya bukan prajurit yang Sabta Margais. Sanksi yang paling tinggi apa, Pak Dwi? Nah, itu bergantung dari derajat kesalahannya. Iya. Kalau yang paling tinggi apakah bisa diberhentikan, dicopot dari ketentaraan? Itu bergantung nanti tingkat kesalahannya itu, Mas. Bisa saja sanksi itu diperoleh gitu ya. Iya, baik. Baik, Pak Dwi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kami masih berharap Bapak bisa bergabung bersama kami. Dan tetap bersama kami, Pak Dwi. Pemirsa, kami segera kembali untuk melanjutkan diskusi kita sesaat lagi. Tetap bersama kami di Prime Time Talk.